Inilah satu-satunya posisi di mana Om Novel minta ajarin saya. Satu-satunya saya menang. Om Novel itu nih. Selain sisanya kalah semua. Gua salahnya, gua baru belajar sama lo baru sekarang ini, Bintang. Harusnya dari dulu gua tanya sama lo. Harusnya dari dulu lu nyuruh gue silaturahmi, Om. Iya. Kertas anti korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan Mas Bintang Emon. Saya mau belajar nih hari ini. Halo. Banyak hal yang gue juga bingung. Kenapa? Mas Bintang. Kenapa, Om? Gue ngomongin soal masalah korupsi, tapi banyak yang belum paham. Sulit untuk menyampaikan untuk orang bisa mengerti. Atau gue ngomongnya terlalu cepat, atau ngomongnya terlalu rumit, atau gimana kira-kira, Bintang? Inilah satu-satunya posisi di mana Om Novel minta ajarin saya. Satu-satunya saya menang. Om Novel itu nih. Selain sisanya kalah semua. Karena gini, karena contohnya nih, Bintang. Contohnya nih. Apa, Om Novel? Gue berkali-kali bilang soal kasus di KPK. Di KPK itu kan kita meletakkan harapan yang begitu tinggi agar KPK bisa memberantas korupsi yang bagus. Ternyata di KPK-nya banyak korupsi. Kan kita perlu dong menyampaikan kepada publik agar publik ikut sama-sama mengkritiki KPK sehingga KPK kemudian terpaksa harus memperbaiki dan mengusut korupsi-korupsi di KPK. Beberapa orang tuh menganggap bahwa gue kayaknya lebay. Lu ngapain sih ngomongin KPK terus? Gue bingung. Ini salah siapa ini gue? Sampai pernah lihat lu dituduh sakit hati, Om. Nah, tuh. Udah nggak di KPK lagi. Padahal kita siapa yang nggak sakit hati melihat korupsi banyak? Pasti sakit hati dong, ya nggak? Ya, ini yang kita melihat. Oh, ini kenapa kok bisa begitu ya? Gue salahnya di penyampaian yang seperti apa kira-kira nih, Bintang? Apa ya? Menurut gue bungkus tuh penting banget, apalagi di kita ya, Mas. Di nggak tahu, gue bicaranya sekitaran teman-teman gue aja deh. Nggak berani bicara se-Indonesia, Mas. Sekitaran teman-teman gue, yang penting tuh bungkusnya dibanding isinya. Oh gitu. Iya. Berarti gue ngomong harus dibungkus ya? Bungkusnya tuh harus tepat, Om. Oh iya kan, sebelum kamera ini kita ngobrol banyak. Iya. Gue bilang nggak bisa, lu sampai langsung ke sana tuh nggak bisa. Apa ya? Backgroundnya beda-beda macam-macam. Beda pendidikannya, beda ya latar belakang lainnya lah, sehingga nggak bisa langsung berat. Ini infonya lu harus terima, lu harus punya atensi yang sama kayak gue, nggak bisa. Makanya gue kalau bikin video semenit itu tuh bikinnya juga lama, Om. Gimana caranya narik payung? Kalau gue sih bahasanya payung ya, sehingga hal yang menurut gue ini penting, gue tarik payung sehingga orang-orang yang di sana juga ngerasanya itu penting, karena kita masih satu payung gitu. Jadi kayak lu kan biasa, gue kalau lihat video di sini emang bahasnya dalam-dalam semuanya. Serem-serem juga. Mohon maaf bener kan, miliaran triliunan bahasanya. Itu kalau diobrolin ke bawah-bawah ya, ke sekitar aja, ke dekatnya saya. Nggak pada ngerti-ngerti banget itu. Kadang-kadang mungkin mikir, biarin aja deh, gua nggak dirugiin gitu kali ya. Nggak ngerti. Padahal contoh nih ya, lo tahu nggak? Banyak kasus importasi, impor daging deh, yang orang nitip harga, sehingga daging itu kemudian ketika masuk di Indonesia, itu contohnya per kilonya seandainya nih, 70.000 seandainya. Orang itu nitip harga jadi 90.000. Akhirnya apa? Orang beli bakso harganya pasti lebih mahal dong. Karena dia beli bakso itu kan pasti beli daging di pasar. Yang harganya sudah beban dari situ. Kita ambil contoh cash dari situ ya. Kalau kita bahasnya ada korupsi nih, daging masuk harganya dinaikin. Orang kalau awalnya ngelihat itu nggak peduli banget. Tapi kalau kita lihat ke ujungnya, dampak langsung kayak, lu tau gak sih sebenarnya bakso tuh kita bisa lebih murah dapatnya. Mesti ngomong sampai di situ ya. Iya. Biar tidak awal dari situ gitu, kayak kita makan seporsi 15.000 atau 20.000. Kita tuh sebenarnya bisa tahu makan bakso tuh enak 10.000 doang. Loh kok bisa, gimana caranya? Oke, gue jabarin dulu masalahnya. Kenapa bisa 15.000, 20.000? Karena harga dagingnya segini. Kenapa harga dagingnya segini? Karena diambilnya segini. Sebenarnya kita bisa lebih murah. Tapi ada orang-orang yang
bikin ini lebih mahal buat keuntungan mereka. Jadi dari tiap kita makan bakso, kita tuh 5.000 bayarin buat kantong-kantong mereka. Iya. Kalau gue biasanya gitu. Kayak gue bekerja sama lo deh. Bikin yang detail-detail begitu sehingga masyarakat juga paham gitu loh. Kalau gue ngomong bisa juga, waduh, kesini oh silaturahmi. Bagus. Habis itu baru kita ajak ngobrol ya. Satu lagi nih Bintang. Ya. Lo tau nggak? Gue pernah ngomongin soal bansos. Gue bilang ada kasus bansos yang mana itu yang dirugikan masyarakat. Nilainya besar, bahkan kalau saya prediksi 100 triliun mungkin ada deh. Oke, wow. Tapi kemudian orang bilang, enggak, kan kasusnya sudah kena, menterinya kena, mau siapa lagi yang kena? Loh, gue juga bingung. Orang banyak salah paham gitu. Padahal bicara kasus bansos atau kasus pengadaan barang dan jasa gitu ya. Kalau kasus bansos kan pengadaan jasa mestinya jasa untuk atau beberapa barang dan jasa ya. Untuk membeli barang-barang yang kemudian barang-barang sembako ya, yang kemudian untuk didistribusikan ke masyarakat. Contohnya 1 juta kantong lah seandainya. Harganya per kantong 300.000 seandainya. Ini seandainya ya. Kemudian ada yang mengkorupsi menjadi 200.000 saja, sehingga banyak barang-barangnya itu mungkin kualitasnya rendah, sampai di masyarakat nggak bisa dinikmati untuk dikonsumsi gitu ya. Kalau itu kemudian dikalikan dari jumlah kerugiannya besar sekali. Tapi untuk bisa mendapatkan porsi pekerjaan itu, orang itu menyuap pejabat. Suapnya ini yang ditangani, kasus ininya tidak. Dampaknya apa? Kemudian masyarakat dirugikan. Kepentingan pemerintah untuk membantu ke masyarakat nggak tercapai atau tercapai hanya sebagian kecil. Kerugiannya begitu besar. Padahal itu kasus korupsi yang berimpak langsung kepada masyarakat yang di ekonomi lemah. Jadi jahatnya itu kebangetan. Di kondisi sedang ada bencana kesehatan. Tuh parah banget. Tapi orang-orang banyak belum paham tuh. Salah gue juga ngomong itu. Itulah. Gue salahnya, gue baru belajar sama lo baru sekarang ini, Bintang. Harusnya dari dulu gue tanya sama lo. Harusnya dari dulu lu nyuruh gue silaturahmi, Om. Iya. Waduh. Gitu, gue lihat Bintang ngomong keren kali. Itulah bikinnya lama, makanya gue jarang-jarang. Nah kalau buat kasus bansos ya, gue juga di bawah-bawah ya, tahunnya juga nggak nyampe yang 100 triliun gitu, cuma ngertinya yang 10 miliar, yang 8 miliarnya, gue kira ya aja ya. Kasusnya emang segitu dong, ternyata di balik itu lebih gede ya. Jauh lebih gede, jauh lebih gede. Dan nggak cuma itu, contoh lagi nih, kok kasih contoh yang banyak aja deh Bintang. Dan biar ikut lo pusing lah. Jadi jangan gua doang yang pusing Bintang. Jadi gini Bintang, contoh nih. Negara itu punya kewajiban untuk melindungi industri dalam negeri. Contohnya kita lihat tekstil. Tekstil itu banyak garmen. Garmen itu menyerap tenaga kerja masyarakat begitu besar. Untuk kepentingan menjaga industri tekstil, itu ada pembatasan impor tekstil. Ketika ada oknum-oknum yang kemudian membiarkan atau berkong kali kong gitu ya, bekerja sama untuk memasukkan tekstil-tekstil dari negara-negara tertentu, dan kemudian memukul industri tekstil, maka kita lihat tahun lalu saja berapa puluh ribu PHK dari garmen. Dan itu betapa memukul ekonomi masyarakat di level bawah. Itulah yang harus disampaikan menurut gua dari ujungnya dulu. Kenapa PHK bisa terjadi itu harus jelas alasannya. Kadang kan mentoknya itu di alasan, oh ya udah bosnya emang ini aja kali rese aja nyari inian murah lah, tenaga murah. Sebenarnya jauh dari itu kan ada penyebab yang lebih besar lagi kan, yang nggak kelihatan tuh sama orang-orang. Jadi gue mesti riset dulu ya kalau menurut gue harus riset dulu. Terus yang bikin apa ya, yang bikin orang-orang yang nggak denger tuh relate, yang ngerasa itu masalahnya. Jadi mereka ikut namanya berempati atau ikut marah gitu ya. Kok Om Novel kalau pakai bahasa tadi ngomong ke orang yang di PHK aja, nggak ngerti-ngerti juga kayaknya. Kayak oh ya udahlah. Ya udah buruan deh beresin ngomongnya gitu. Nggak ngerti aja. Padahal kalau kita melihat memang fenomena korupsi ini dampaknya luar biasa. Belum lagi kalau kita lihat contohnya nih. Gue pernah nih ngomong di podcast ini. Aku bilang bahwa masyarakat itu mensubsidi koruptor. Bingung kan? Gimana? Jadi contohnya begini. Ada beberapa kasus pembangunan jembatan. Bangunan jembatan ini
karena dikorupsi, kualitas dan kuantitasnya dikurangi, dampaknya ambruk dalam beberapa bulan setelah pembangunan. Akibatnya, masyarakat yang harus lewat di situ dengan mudah, akhirnya dia harus mungkin naik perahu, mungkin melambung jauh, dan biayanya lebih. Padahal, dalam kasus korupsi itu, sekarang Kejaksaan Agung sudah memulai itu, melakukan hal yang kurang lebih saya katakan ini. Ada kerugian langsung, ada dampak ekonomi yang tidak termanfaatkan, atau kemudian menjadi biaya bagi orang. Ada kerusakan, damage yang timbul dari suatu perbuatan kejahatan tadi, ada biaya rehabilitasi untuk perbaikan itu, dan itu semua kemudian menjadi diperhitungkan untuk pelaku kejahatan korupsi. Tapi yang terjadi kan tidak. Yang terjadi kemudian dia hanya mengganti dari beberapa kerugiannya ini saja. Padahal dampak ekonominya gede banget. Padahal. Saya kasih contoh yang lain deh, yang sederhana nih. Lo punya mobil, ya kan, dicuri. Akibat dari curi, ya mungkin mobil lo banyak, tapi seandainya mobil lo satu gitu kan. Seandainya mobil lo satu di Bintang. Nggak bisa kerja. Lo nggak bisa, lo harus pakai kendaraan umum atau pakai taksi untuk pergi-pergi. Terus kemudian barangnya yang dicuri setelah 2 bulan kembali, ternyata rusak. Atau mungkin sebagian komponennya hilang. Yang dikembalikan kan cuma barang itu doang sama lo. Biaya lo naik taksi berapa lama nggak itu nggak ada, itu nggak diperhitungkan. Biaya gue telat jadinya proyeknya di cancel nggak dihitung. Itulah kejahatan itu ada timbul kerugian lain karena tadi itu. Korupsi juga sama. Tapi kemudian tidak diperhitungkan untuk pelaku kejahatan korupsi, yang dampaknya kemudian pelaku korupsi ini hanya seperti disuruh mengganti dengan jumlah yang kecil. Hanya kerugian langsung, kerugian nggak langsungnya enggak. Contoh lagi yang lain. Kalau kasih contoh illegal logging ya. Ini sama, bukan ini sama-sama korbannya adalah negara. Korupsi korbannya negara, ya kan? Illegal logging korbannya negara. Ada pohon yang gede, diameternya mungkin 1 meter gitu, semeja gitu kan. Dipotong dengan cara, ada di kawasan hutan ini, dipotong. Harusnya nggak boleh dipotong. Ketika dipotong, pelaku illegal logging hanya membayar sebesar apa? Sebesar kayu yang dimanfaatkan itu, papan-papannya, balok-baloknya, sebesar itu doang. Taruhlah mungkin itu 100 juta atau 1 batang. Padahal kalau untuk menumbuhkan pohon yang 1 meter tadi, berapa miliar itu biayanya. Karbon yang dihasilkan setiap hari, atau yang diserap, polusi-polusi yang diserap oleh kayu tadi, pohon tadi, berapa banyak. Oksigen yang dikeluarkan, berapa banyak. Kalau diperhitungkan semua, itu bisa. Tapi kan jarang sekali itu diterapkan. Itulah yang aku bilang bahwa korupsi itu atau masyarakat itu mensubsidi pelaku kejahatan. Dalam ini kalau kasus korupsi juga mensubsidi pelaku korupsi. Jadi dia nggak nerima konsekuensi yang harusnya dia terima ya. Oke. Nah, menurut gua kalau ini dijelasin secara gamblang ke orang-orang, gua yakin se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke pasti semuanya setuju. Cuma kan dari Sabang sampai Merauke semuanya setuju juga belum tentu bisa jadi peraturan kan. Belum tentu langsung jadi regulasi kan. Iya. Menarik ya. Aku kadang-kadang bingung bagaimana cara untuk membuat seperti itu. Tapi memang gini ya. Mungkin perlu memperbanyak orang yang ikut terlibat barangkali. Kalau gua riset semuanya gua juga pusing juga. Ya kayak ini aja, kayak main bola, ya udah, ada yang jago striker ya udah, ada yang jago jaga gawang ya udah, nggak usah dipaksain semuanya barengan gitu ya. Makanya ini perlu nih barangkali netizen perlu ikut terlibat, orang-orang yang mungkin punya keahlian untuk meneliti, mahasiswa-mahasiswa. Ada nggak sih sebenarnya lu sendiri nih wadah buat orang-orang yang mau join untuk ikut aktivitas pemberantasan korupsi independen lah, bukan KPK, barengan lu aja. Lu ada wadahnya nggak sih? Belum ada. Belum ada. Semoga nanti segera ada. Dan sebetulnya ada sih di beberapa universitas yang mereka punya pusat kajian ya. Tapi kadang-kala kajiannya kan rumit-rumit ya. Yang sederhana-sederhana begini nggak ada kajiannya. Menarik kan? Harus dibikin itu. Atau Bintang mau bikin? Gue bantuin deh. Sini lah. Saya pikir ini menarik ya, diskusi dengan Bintang menarik, dan saya juga berharap
banyak pihak yang kemudian ikut mau terlibat di urusan ini. Ya, terutama anak muda, kalian kreatif-kreatif. Gua juga kalau ngomong sama kalian kadang-kala gue juga bingung ya. Gue ngomongnya terlalu terlalu serius, terlalu teknis gitu ya, teknis hukum, teknis investigasi. Nah, jadi bahasa aku mungkin nggak nyampe. Namanya penyidik. Untung gue ngomong sama Bintang hari ini. Nah, untung ketemu orang nggak berpendidikan ini. Jadi bahasanya banyak beda. Bahasanya macam-macam. Beda urusan gitu. Menarik sekali. Menarik Om. Bintang, terima kasih. Sama-sama. Diskusinya ini menarik sekali dan semoga dengan diskusi kita ini aku minta tolong dibantu untuk bercerita hal seperti ini bisa membuat publik atau netizen yang lain ikut concern dengan isu-isu seperti ini. Terima kasih. Sama-sama. Salam integritas anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi.